Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang terlalu baik pada kita. Allah yang banyak memberikan kita nikmat demi nikmat, sehingga tidak terhitung berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan pada kita. Tugas kita cuma satu, bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak di akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, mari sejenak kita tetap bermohon pada Allah, tidak boleh putus asa. Semoga musibah yang sedang melanda negeri kita, yakni COVID-19, segera berakhir dan masjid-masjid, kelas-kelas agama insya-Allah dapat berjalan seperti mana yang kita kehendaki. Amin. Hari ini kita membahas kitab Terapi Penyakit Hati karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masuk pada halaman 47. Imam Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ghailan, juga Rusdain bin Sa'ad, dari Harmalah bin Imran At-Tayyibi, dari Uqbah bin Muslim bin Amir, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila engkau melihat Allah memberi seseorang hamba apa-apa yang dia sukai, sedangkan ia melakukan pelanggaran atau melakukan maksiat, maka itu tidak lain adalah istidraj. Jamaah yang berbahagia, saya bacakan ayat Quran dulu. Lalu Nabi membaca Al-Quran, ayat Quran surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jemaah yang berbahagia, sedikit kita akan bincang tentang istidraj. Apa itu istidraj? Jemaah, saya cuba memberikan pemahaman yang cukup mudah. Ada dua pemberian Allah kepada kita. Satu disebut pemberian itu nikmat. Yang satu lagi disebut istidraj. Kita selalu menganggap bahawa apa yang Allah telah berikan kepada kita, kita anggap itu nikmat dari Allah. Padahal terkadang apa yang Allah telah berikan pada seseorang itu bukan nikmat sebenarnya, tapi istidraj. Jadi apa itu istidraj? Nah, saya jelaskan dulu. Tadi di awal saya bagi tahu bahawa ada dua cara Allah memberikan sesuatu, ada dua cara Allah memberikan sesuatu pada kita. Atau lebih mudahnya, ada dua jenis pemberian Allah kepada kita. Itu yang mudah. Bahasa yang mudah, ada dua jenis pemberian Allah pada kita. Satu pemberian itu berupa nikmat, yang satu istidraj. Apa itu nikmat? Yang dikatakan nikmat ialah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita. Nah, dengan pemberian yang Allah beri itu, tak kiralah harta ke, ilmu ke, kesihatan ke, jabatan ke, apapun anugerah yang Allah berikan pada kita, apapun pemberian yang Allah berikan pada kita, kalau kita syukuri pemberian itu. Saya ulang balik. Kalau kita syukuri pemberian itu, lalu pemberian yang Allah berikan kepada kita itu, kita gunakan, kita manfaatkan ke jalan yang Allah ridha. Dengan anugerah Allah itulah, barangkali kita beli kereta, dengan kereta itu kita pergi masjid. Dengan harta yang ada, pemberian harta yang Allah berikan itu, dengan harta itulah dia pergi umrah. Dengan harta itulah dia menyantuni anak yatim. Dengan harta pemberian Allah itulah dia membantu pembangunan masjid, menolong kaum duafa. Artinya, pemberian yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri, lalu dia gunakan untuk kegiatan amal soleh. Sehingga pemberian yang Allah berikan itu mengantarkan dia ke surga. Itu disebut nikmat. Itu disebut nikmat. Jadi, sesuatu yang Allah berikan pada kita, lalu kita syukuri, lalu kita gunakan ke jalan yang Allah ridha, sehingga pemberian itulah yang membuat kita masuk surga. Itu disebut nikmat. Tetapi seandainya sesuatu pemberian yang Allah berikan kepada seseorang, Allah berikan pangkat, Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, Allah berikan kesehatan. Dengan pemberian yang Allah berikan itu, membuat dia kufur, semakin engkar kepada Allah. Merasa bahawa apa yang dia dapat adalah hasil perbuatan sendiri, hasil usahanya sendiri, tanpa mengakui bahawa itu adalah anugerah Allah. Ya? Jadi sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang, lalu dia kufuri pemberian itu, dia engkari, dan dia gunakan pemberian itu untuk bermaksiat kepada Allah. Ingat, Allah kasih harta, dengan harta itu dia berjudi.
Allah kasih dia pangkat, dengan pangkat itu dia berbuat sewenang-wenang. Allah kasih dia ilmu, dengan ilmu itu dia menipu. Sehingga apa yang Allah berikan membuat dia kufur terhadap pemberian itu, dan pemberian yang Allah berikan itu dia gunakan untuk bermaksiat. Akhirnya pemberian yang Allah berikan mengantarkan dia ke neraka. Maaf. Sekarang timbul pertanyaan. Kita nak nikmat ke atau nak istidraj? Tentu kita akan minta yang nikmat. Apa gunanya Allah kasih banyak, harta banyak, pangkat tinggi, ilmu segudang, sehat, tetapi semuanya itu istidraj. Semua pemberian yang Allah berikan mengantarkan kita ke neraka. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Biar sedikit. Tapi pemberian Allah itu nikmat. Dengan pemberian yang Allah berikan mengantarkan kita ke surga. Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia saudaraku, jangan pernah iri, jangan pernah dengki dengan orang yang harta banyak. Kalau dia istidraj. Sebaliknya kita bersyukur walaupun kita tidak sekaya dia, walaupun pangkat kita tidak setinggi dia, tapi kita manfaatkan pemberian yang Allah berikan itu ke jalan yang Allah ridha, sehingga kita diantarkan untuk masuk ke surganya Allah, insya-Allah. Ya. Jemaah yang berbahagia, sebahagian kaum salaf berkata, bila engkau melihat Allah memberikan nikmat padamu secara terus-menerus, sedangkan engkau tetap melakukan maksiat, maka hati-hatilah, sebab hal itu merupakan istidraj. Dan jemaah yang berbahagia, jadi hati-hati. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita syukuri dan kita manfaatkan pemberian Allah itu ke jalan yang Allah ridha. Maka pemberian Allah itu nikmat. Tapi kalau pemberian yang Allah berikan kepada kita, kita kufuri, kita ingkari dan kita gunakan untuk maksiat, maka sebenarnya pemberian itu adalah istidraj. Maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, dalam Jami' Sunan At-Tirmizi disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah azza wa jal yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia atau kekayaan bagi orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Namun dia tidak memberi keimanan kecuali pada orang yang dia cintai. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagian orang salaf berkata, barangkali orang yang diberi nikmat Allah tidak mengetahui bahawa itu adalah istidraj dan barangkali dia tertipu oleh pandangannya sendiri, namun ia tidak menyadarinya. Boleh jadi pula dia terlena oleh pujian orang lain, sementara ia tidak menyadarinya. Subhanallah. Baik, jemaah berbahagia. Jadi, Allah akan memberikan kekayaan dunia. Apakah itu harta? Apakah itu ilmu? Allah akan berikan kepada hambanya sama ada hamba itu dia cintai atau tidak. Sama ada hamba itu taat pada Allah atau ingkar pada Allah. Dia akan kasih. Allah akan kasih. Tetapi ingat,
Ya. Namun Allah tidak memberikan keimanan. Allah tidak memberikan hidayah. Allah tidak memberikan rahmat kecuali pada orang yang dicintai. Sekali lagi, Allah akan memberi dunia, kekayaan, harta kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dicintainya. Dia kasih. Sama ada Islam atau tidak Islam. Sama ada dia solat ke tak solat. Sama ada dia ahli maksiat ke atau dia ahli taat. Kasih. Tapi Allah tidak akan berikan keimanan kepada seseorang kecuali kepada hamba yang dia cintai. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang Allah cintai. Sehingga apapun pemberian yang Allah berikan, kita syukuri dan kita gunakan ke jalan yang Allah ridha, sehingga dengan pemberian Allah itu akan mengantarkan kita masuk surga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.